Yarman Gule, Medan. Mau silakan ya, silakan. Langsung. Oke. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Sebelumnya saya melanjutkan pertanyaan minggu lalu. Ya, minggu lalu kita sama-sama ikut webinar dan mengusulkan untuk pilkada ditunda. Dan hal ini juga didukung oleh beberapa organisasi keagamaan yang ada di Indonesia, termasuk Muhammadiyah, termasuk juga dengan NU. Dan juga beberapa tokoh masyarakat yang memberi masukan ini. Tetapi karena memang wewenang untuk melaksanakan pilkada ini ada di tangan pemerintah, maka kita sebagai tokoh-tokoh agama, kita tetap menghormati keputusan itu. Kita nggak bisa memaksakan kehendak kita bahwa pilkada harus ditunda. Tetapi karena dengan kebijakan yang seperti ini, kita sebagai tokoh-tokoh agama dan juga masyarakat, kita harus mendukung pemerintah dalam hal ini. Kenapa? Karena pelaksanaan pilkada sudah diatur di dalam undang-undang. Dan keputusan juga yang sudah diambil oleh Presiden bahwa dengan beberapa alasan pilkada ya tidak bisa ditunda, tetapi tetap dilaksanakan. Tapi satu hal, seperti minggu lalu pertanyaan saya, kalau pilkada ini dilaksanakan, ya tetap dilaksanakan. Apakah KPU punya prosedur, punya tahap-tahap, punya tata cara yang bagaimana supaya masyarakat ini nyaman, bahkan masyarakat ini tidak menjadi korban COVID-19. Apakah KPU menjamin itu? Nah, ternyata kalau menurut saya KPU pun nggak bisa menjamin. Buktinya ketua KPU-nya kena COVID. Ya, harusnya KPU tahu diri dong. Masa ketuanya kena COVID, tapi justru di sini seakan-akan mengorbankan masyarakat. Ya, dengan kondisi di mana sekarang ini tidak ada perubahan tata cara. Kan kita minta bagaimana sosialisasinya nanti. Apakah seperti selama ini konvensional orang berbondong-bondong datang ke TPS, kan bisa juga pilkada itu tetap dilaksanakan, namun boleh dengan cara yang lain, misalnya melalui tata cara online atau virtual. Sehingga pilkada tetap bisa dijalankan, program, anggaran itu yang sudah direncanakan, bisa tetap digunakan. Tetapi ya masyarakat juga nyaman, terlindungi. Nah, kira-kira begitu. Pertanyaan saya adalah, bagaimana sikap kita dengan kondisi seperti ini, khususnya para narasumber tadi. Nah, harusnya kita lebih memikirkan keselamatan daripada rakyat Indonesia ini yang begitu bagaimana mengikuti pilkada ini. Termasuk di dalam bagaimana berbondong-bondong mensukseskan jagoannya masing-masing. Maaf, di Medan, saya ini di Medan, beberapa hari ini dan orang sudah mulai sosialisasi, sudah mulai ngumpul-ngumpul. Ya, di warung-warung kopi, di tempat-tempat apa, tim sukses itu sudah jalan. Ya, artinya kondisi sementara bangsa kita ini, kondisi ini, pandemi COVID ini justru semakin ya gawat ya. Kenapa saya bilang? Karena sudah munculnya sekarang yang OTG, klaster baru, klaster keluarga. Tapi kerumunan itu justru nggak bisa dihambat. Ya hanya karena pilkada. Nah, harusnya yang kita harapkan ya kepada khususnya penyelenggara di sini yang KPU ya harusnya segera bagaimana menampung aspirasi masyarakat dan bagaimana juga membuat tata cara agar masyarakat nanti nyaman dan terlindungi. Ya bukan, saya bilang begini, bukan dengan dibuat misalnya ada katanya isu-isu ya, tetap datang ke TPS, tapi nanti dibuat beberapa orang. Ya, menurut saya begini, ya penyelenggaraannya kena COVID. Bagaimana dengan masyarakat? Nah, itu yang harus dihindari. Tapi saya mengusulkan, dan kalau bisa kita sama-sama, ya caranya yang diubah.
ya diubah dengan cara virtual atau online atau dengan cara yang lain seperti ke pos atau ketua penyelenggaranya atau petugas-petugas TPS-nya yang menjemput ke rumah masing-masing warga. Nah, begitu kira-kira. Oke, cukup Bang. Oke, terima kasih. Bang Yarman dari Medan ya. Iya. Oke, berikutnya kami silakan. Masih Ya, apa penanya? Monggo. izin dengan Ferdinand Hijau ada ya? Monggo Bapak itu. dari tim Jokowi. Ya, poinnya aja. Terima kasih. Ya, saya hanya ingin memberikan himbauan kepada KPU untuk khususnya keselamatan masyarakat Indonesia yang dimana sedang menjalankan untuk pilkada. Di sini kita harus tetap menjalankan untuk pilkada serentak yang dimana masing-masing daerah. Tapi di sini tidak ada terlihat dari KPU untuk bekerja sama dengan gugus tugas COVID tersebut. Kenapa? Karena yang sedang berjalan yang kita pahami itu yang dimana wabah COVID-19 ini sangat riskan, rentang sekali. Sama yang seperti bilang OTG yang tidak terlihat walaupun hanya di center dengan tubuh. Nah, yang saya inginkan bahwa semua itu harus ada yang dimana warga atau masyarakat tersebut ingin mengikuti untuk sosialisasi dari paslon masing-masing, mereka harus memiliki surat dari kesehatan, yang dimana rapid, ya, rapid. Seharusnya di situ juga kita jangan menunggu bola, tetapi kita menjemput bola. Yang dimana dari para gugus COVID-19 ini, mereka di kelas RW harus menyediakan tempat yang dimana apabila warga tersebut ingin mengikuti sosialisasi dari paslon, mereka dites dulu. Setelah mereka sudah oke, bisa atau tidak OTG, mereka bisalah berangkat. Maupun itu acara dari pihak si paslon mau bikin di ruangan tertutup ataupun di ruangan terbuka, nanti di situ juga dibikinlah lagi protokolnya memperlihatkan yang dimana bahwa mereka itu sudah mengikuti prosedur yang dimana dari COVID-19. Rapid testnya mereka ini negatif, tidak positif. Itu yang saya lihat dan saya cermati, tidak ada kerjasamanya antara KPU sama gugus tugas COVID apabila untuk sosialisasi. Nah, sedangkan untuk apabila pada saat pemilihan, sebenarnya itu juga mereka bikin protokol juga, yang dimana bukan hanya 3M. Satu, mereka harus menyediakan sarung tangan, yang dimana kita tidak tahu pencetakan surat suara atau kotak suara segala macam, itu apakah ada kuman tersebut, kita tidak mengerti. Tapi kita harus sediakan untuk pemilih. Dan juga harus memakai masker dan juga penutup wajah itu yang kayak seperti plastik itu. Supaya semakin kita peduli terhadap masyarakat, khususnya yang menjalankan pilkada, mereka itu aman. Karena kita tidak tahu apakah ada yang pergi atau tidak, kita tidak tahu. Dan benar-benar di situ juga bisa menimbulkan nantinya menjadi klaster besar. Nah, itu saja yang saya... The point aja, the point. Ya, jadi itu aja yang saya sampaikan. Oh iya, terima kasih. Tolong, ya, poinnya itu yang sedang kita bahas ini, karena ini sudah memang positif berjalan, memang harus kita buat semacam koridor yang memang benar-benar untuk menjaga masyarakat, khususnya yang sedang menjalankan untuk pilkada tersebut. Okay. Terima kasih. Selamat sore. Ya, terima kasih. Terakhir, monggo. Satu lagi penanya. Jadi mas silakan. Satu lagi penanya. Kalau nggak ada, hanya 2 saja, nggak apa-apa. Satu lagi ada nggak? Monggo silakan bagi yang ingin bertanya. Pak Muhardi mungkin ada yang mau disampaikan, Pak Muhardi Karyanto.
Oh iya. Monggo. Halo, Monggo silakan. selamat siang. Ya, saya mau menyampaikan. Ya, silakan. Monggo Pak Mawardi. Oke. Terima kasih waktunya. Iya. Ini subtema dari webinar kita ini kan asumsi dari inisiator Gus Soleh bahwa kita harus mendukung pelaksanaan pilkada ini karena sudah jadi komitmen pemerintah bahwa pilkada tidak ditunda. Jadi jangan lagi ada yang berpikir ingin ditunda. Cuma saya tidak mendengar tadi ada komitmen dari tokoh-tokoh agama, apa yang akan mereka lakukan sehingga bisa mendorong umatnya untuk berbondong-bondong ke TPU dengan selalu memegang teguh protokol kesehatan, sehingga partisipasi pemilu atau pilkada di tengah pandemik ini tidak merosot tajam, karena ada suara-suara sumbang, antara lain dari PA 212, dari Habib Rizik, kemudian dari presidium kami, yang mengajak rakyat jangan datang ke TPS. Padahal itu sudah pidana sebenarnya, pidana pemilu, karena sudah mengajak orang lain. Nah, sekarang apa sebenarnya komitmen dari para tokoh lintas agama yang sekarang hadir dalam webinar ini? Saya belum mendengar, justru yang disampaikan kekhawatiran terus. Loh, jangan, kita sebagai tokoh agama justru memberikan motivasi dan menggerakkan seluruh umat bahwa lebih berbahaya pergi ke mall, lebih berbahaya pergi ke pasar, lebih berbahaya naik busway daripada pergi ke TPS. Karena di masing-masing TPS sudah diatur, jumlahnya dibatasi cuma 300, yang biasanya 700, kemudian seluruh petugas KPPS menggunakan APD lengkap, terus kita diberikan masker, cuci tangan, disediakan tong sampah plastik, dan tangan kita nanti juga tidak memegang paku dengan tangan telanjang, tapi sudah dengan plastik. Nah, oleh karena itu berikanlah motivasi kepada rakyat yang benar, jangan dihantui dengan kata-kata bahwa jangan pergi, nanti kalian mati. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Dari Hindu, Pak Arif. Terima kasih Pak Mawardi. Dari Hindu, Pak Arif. Untuk berikutnya kami persilahkan memberikan tanggapan ataupun Ada Pak Ida. ulasan. Mohon maaf, Pak Ya. Moderator, Pak Ida Made Sugita mau berbicara atau mungkin ingin bertanya, silakan. Oh, monggo. Silakan ya. Kiri. Ya. Baik, Silakan. terima kasih. Om Swastiastu, Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Semoga kita selalu sehat dan dalam lindungan. Ini kami sih dari Hindu, dari segi pilkada dilaksanakan cuma polanya saja dirubah karena kondisi dan situasi yang ada. Mungkin Satgas COVID-19 nasional rapat dengan KPU pusat, terus KPUD misalnya dari provinsi kota untuk bagaimana pola pelaksanaannya dan bagaimana tata caranya terkait dengan protokol kesehatan. Tidak ada masalah sih itu, cuman jangan sampai saling menakuti sedangkan kondisi masyarakat kan sudah susah. Dan lakukan kan pergantian pemimpin itu kan perlu, sangat penting. Rolling kepemimpinan itu penting di saat-saat kondisi yang sangat luar biasa ini, dan ada pola-pola kepemimpinan baru nanti. Nah, itu yang mungkin perlu diperhatikan. Kami saran sih Satgas COVID nasional bertemu dengan KPU pusat yang sebagai penyelenggara yang punya aturan dalam hal ini untuk lebih mematangkan bagaimana pola pemilihannya dan bagaimana menyelamatkan rakyat ini dari bahaya corona. Kan itu karena sudah susah kondisinya, Pak Yaya tadi bilang ekonomi saja orang sudah banyak yang miskin sekarang. Nah, bagaimana pola-pola calon-calon kepala daerah ini memberikan stimulasi, yuk bagaimana cara misalnya dalam program kesehatan Budik Damber namanya, budidaya ikan dalam ember, misalnya sambil bertemu masyarakat, sambil memberikan pendidikan, pembinaan, bagaimana hidup sehat, bagaimana cara menghindarkan diri dari COVID, itu tujuan calon-calon pemimpin itu datang.
terus dalam proses pelaksanaannya bagaimana memberikan bonong, yuk datang ke kampanye, datang ke lapangan rame-rame terus ngorasi, tidak, polanya sudah tidak seperti itu lagi. Gayanya sudah tidak seperti itu lagi. Dengan kondisi ini keperingatan dari Tuhan bahwa kita harus sedikit berbicara, makanya harus pakai masker kan gitu. Harus banyak mendengar karena kuping kita dua. Kan gitu. Harus betul-betul ini bisa mengajak masyarakat untuk lebih bisa. Nah, begitu Pak Adi. Terus suun. Ya. Ya, terima kasih. Untuk berikutnya kami persilahkan kepada pemateri untuk memberikan ulasan, tanggapan, atau jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tadi. Saya awali dari pertama tadi, Bapak Kiai Amsori dari LPBH PBNU. Saya persilakan. Dari KSP masih ada nggak? Suruh ngasih tanggapan dulu dari pemerintah. Dari Pak Juri Ardiantoro sudah meninggalkan tempat. Oh, Sudah iya. Lanjut. Terus, berarti lanjut ya? Sorry juga Sudah? mohon izin. Masih ada, tapi mungkin lagi ada urusan sebentar. Oh ya. Mungkin bisa dilanjut ke yang lain. Dilewati dulu ya. Pak Karyono Ya. Wibowo masih ada. Mungkin Oh iya, bisa. Ya. Baik, terima kasih saudara moderator. Tadi penanya pertama menyampaikan ada beberapa kekhawatiran tentang metode kegiatan kampanye, seperti kampanye terbuka, konser musik dan sebagainya. Itu memang sebelum ada perubahan PKPU nomor 13 tahun 2020, ya, KPU telah menerbitkan PKPU nomor 10 tahun 2020 di mana dalam PKPU nomor 10 itu masih diatur, masih dibolehkan kontestan pilkada untuk melakukan kampanye terbuka seperti rapat umum, kemudian kegiatan kebudayaan seperti konser musik, bazar, gerak jalan, dan lain sebagainya. Nah, memang PKPU itu kemudian menimbulkan kontroversi. Saya pun akhirnya juga ikut mengkritik PKPU nomor 10 tahun 2020 itu. Tapi syukur alhamdulillah KPU mendengar aspirasi masyarakat, ya. Akhirnya KPU telah melakukan revisi dengan menerbitkan PKPU nomor 13 tahun 2020 yang melarang seluruh kegiatan yang kegiatan kampanye yang bersifat terbuka. Kemudian dialihkan ke model kampanye dalam jaringan atau virtual. Nah, jadi KPU sudah menerbitkan PKPU baru, ya, PKPU 13 tahun 2020 yang melarang seluruh kegiatan kampanye terbuka seperti yang saya sebutkan tadi itu. Nah, sehingga menurut saya adalah yang paling penting itu adalah implementasinya. Implementasi dari peraturan KPU yang telah dibuat itu. Nah, pertanyaannya adalah seperti yang saya sampaikan di awal tadi itu, seberapa besar kemungkinan peraturan KPU itu ditaati oleh para peserta pemilu. Nah, paling sudah membuat peraturan tentang sanksi yang akan diberikan kepada peserta pilkada atau peserta pemilu yang melanggar peraturan. Nah, ini juga pernah saya sampaikan juga
saran saya kepada KPU agar ada sanksi yang cukup tegas ya kepada peserta yang melanggar peraturan. Nah, sanksi itu juga sudah diatur di dalam PKPU nomor 13 tahun 2020, yaitu KPU akan memberikan sanksi administrasi kepada para peserta pilkada yang melanggar peraturan. Ya. Antara lain adalah memberikan surat teguran, kemudian apabila teguran itu tidak diindahkan, maka akan dibubarkan ya kampanye yang terbuka itu tadi. Nah, lalu kemudian ada sanksi kepada peserta pilkada untuk mereka tidak bisa melakukan kampanye ya dalam beberapa hari ya. Ada 3 hari di sini disebutkan. Nah, pertanyaannya adalah apakah sanksi tersebut dianggap cukup membuat jera, memiliki efek jera atau tidak, gitu ya? Karena biasanya memang dalam pertarungan politik ya, dalam kontestasi pilkada atau pemilu pilpres itu selalu ada celah-celah yang digunakan oleh para peserta pemilu untuk menyiasati peraturan itu. Nah, inilah kemudian menjadi tantangan bagi penyelenggara pemilu untuk bersikap tegas kepada peserta pemilu yang melanggar peraturan. Nah, itu saya kira. Kemudian soal tadi ya, saran agar KPU berkoordinasi dengan Satgas penanganan COVID ya. Itu juga sudah saya sampaikan juga di awal-awal ya. Di awal-awal sebelum KPU membuat peraturan ya, agar KPU berkoordinasi dengan tim Satgas khusus penanganan COVID di tingkat sampai ke daerah ya, sesuai dengan tingkatannya masing-masing. Bahkan tidak hanya berkoordinasi dengan tim Satgas, tapi juga koordinasi dengan pihak aparat keamanan setempat ya, untuk menerapkan kegiatan atau setiap tahapan pilkada yang akan dilakukan. Nah, dan yang lebih penting lagi adalah seperti yang saya sampaikan di awal kali ini adalah keterlibatan atau peran aktif dari tokoh-tokoh agama, ya, tokoh-tokoh masyarakat, ya, kekuatan kelompok civil society. Nah, ini menurut saya penting, ya, peranan mereka ini untuk mengedukasi masyarakat, untuk membangun awareness, ya, membangun kesadaran masyarakat, ya, untuk meyakinkan masyarakat agar ikut mensukseskan pilkada ini. Nah, tetapi juga jangan disalahkan juga kalau ada masyarakat yang was-was, yang khawatir, karena memang faktanya kasus baru terus bermunculan, bahkan ketua KPU, kemudian komisioner KPU di pusat maupun di daerah, ya, bahkan calon kepala daerah ada 60 calon kepala daerah yang terpapar COVID-19. Ya. Setiap hari juga kasus baru bertambah. Nah, ini nggak bisa disalahkan juga kalau masyarakat merasa khawatir. Nah, bukan berarti kemudian kita itu menakut-nakuti masyarakat. Bukan. Kita mengingatkan khususnya kepada penyelenggara pemilu agar betul-betul membuat setiap tahapan pemilu itu aman dari penyebaran COVID. Nah, bukan berarti kita harus bukan berarti kita menakut-nakuti. Soal was-was itu memang masyarakat was-was. Seperti yang tadi saya sampaikan tadi, saya survei beberapa kali di daerah, kan selalu saya uji juga tentang pengaruh COVID, ya, pengaruh pandemi COVID-19 ini terhadap perilaku pemilih atau perilaku masyarakat. Ya, itu tadi
ada sekitar 80% masyarakat itu merasa was-was. Apalagi, nah tadi kan ada 80% ya, merasa was-was. Nah kalau kita tanya lagi, apabila ada tetangga atau orang di lingkungan Anda itu terpapar COVID, ya, itu semakin tinggi was-wasnya. Gitu. Maka ya menjadi wajar kalau masyarakat merasa was-was karena melihat faktanya seperti itu. Nah oleh karena itu KPU itu harus memastikan, memberikan keyakinan kepada masyarakat ya bahwa pelaksanaan pilkada serentak itu bebas dari penularan COVID. Itu loh. Nah saya kira itu jawaban saya. Terima kasih. Saya pamit dulu ya. Oh, nggih. Semuanya. Terima kasih ya Pak. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Nggih. Assalamualaikum. Salam ya. Pak Karyono, closing sebentar Pak Karyono. Oh, ini nggak boleh sama Gus. Tinggal 4 menit Gus, gimana nih Gus? Monggo Pak Karyono, closing statement dulu sebentar. Oh iya, monggo. Closing statement. Ya, apapun saya kira pendapat masyarakat ya itu saya meyakini dilatar belakangi oleh niat yang baik, ya, niat yang tulus, niat untuk menyelamatkan umat, niat untuk menyelamatkan masyarakat. Namun demikian karena pemerintah sudah mengambil keputusan bahwa pilkada tetap dilaksanakan pada 9 Desember. Oleh karena itu kita sebagai warga negara ya diharapkan ikut berpartisipasi di dalam mensukseskan pilkada serentak 2020 yang akan datang. Nah, tetapi sekali lagi saya tegaskan ya ini semua tergantung kepada KPU ya. Kemudian baik para kontestan pemilu peserta pilkada dan juga aparat keamanan, tim Satgas khusus penanganan COVID-19 dan juga partisipasi publik seperti tokoh lintas agama, kelompok civil society, kelompok masyarakat, ya seluruh komponen masyarakat untuk bersama-sama mensukseskan pilkada serentak 2019 di tengah pandemi. Ya, harapan kita semua tentu pilkada ini tidak menjadi klaster baru penyebaran COVID-19. Saya kira itu, Gus. Terima kasih. Wallahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Karyono. Terima kasih Pak Haryono. Gus Soleh, ini cukupnya tinggal untuk closing gimana ini? Masih berapa menit nih cuman? Tinggal 2 menit kalau kita tepat pada 16.30. Gimana enaknya? Mungkin sekalian menjawab aja dulu. Enggak apa-apa. Kita bukan presiden. Ini kan closing ya? Suruh jawab dulu semuanya. Oh ya, oke, siap. Oke, hari itu lanjut. Ya, untuk memberikan tanggapan dan jawaban, kami berikan yang pertama ke Bapak Amsori, ya persilakan dari PBNU. Masih ada ya? Masih standby? Pak Amsori masih belum bisa bergabung. Oke, kita lewat bentar ya berarti? Iya. Oke, Pendeta Andreas, saya persilakan. Terima kasih. Jadi saya memang tidak mengatasnamakan bahwa saya dari KPU, tetapi tadi sudah jelas apa yang disampaikan oleh Pak Wibowo. Jadi saya merasa bahwa peran tokoh agama memang sangat penting, dan tetapi ingat juga ini bukan hanya pekerjaan satu elemen. Untuk supaya aman ini, saya pikir seperti yang tadi dikatakan, bukan hanya tokoh agama, tapi semua pemuka masyarakat, polisi, aparat, semua kita saja dibebankan pada KPU. Tidak bisa saja dibebankan kepada calon-calon atau kandidat itu. Tetapi ini mungkin harus sama-sama. Nah, itu yang saya kira ya, yang saya bisa jawab. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Andreas. Lanjut ke Bapak Nyoman, monggo. Terima kasih.
kami coba menjawab yang berkaitan dengan hal-hal yang tadi ditanyakan. Tapi yang perlu kami pertegas adalah dilematis ketika pilkada dilaksanakan, ini membutuhkan kerja keras, disiplin, pengawasan terhadap penyelenggara, pelaksana, dan pemilih maupun partai. Nah ini maksudnya adalah bagaimana kita memastikan terhadap pelaksanaan pilkada ini jangan sampai menimbulkan kasus baru, klaster baru, sehingga membenarkan keraguan atau usul yang disampaikan untuk menunda ini. Sebetulnya ini harus menjadi pemicu buat kita untuk berbenah, untuk memastikan kedisiplinan kita, sehingga tidak terjadinya kasus baru. Dan itu harus bisa kita lakukan dengan kerja keras tentunya. Yang kedua, dari Hindu, itu sesuai dengan sastra dalam keyakinan kami, catur guru. Ada 4 guru yang kita harus hormati di dalam kehidupan ini. Satu adalah guru rupaka, yaitu guru sebagai orang tua kita. Harus kita hormati, harus kita muliakan, dan harus kita patuhi. Yang kedua adalah guru pengajian, di mana kita sejak PAUD, TK, guru di sekolah lah. Kita harus ikutin karena tidak ada guru yang mengajarkan sesuatu yang tidak baik. Kemudian yang ketiga adalah guru wisesa. Inilah dia. Pemerintah sebagai salah satu guru pada catur guru, kewajiban kita untuk menghormati dan melaksanakan keputusan pemerintah, dan kita sendiri harus mengamankan keputusan ini dengan melaksanakan, dengan menyebarluaskan sebaik-baiknya, jangan sampai terjadi sesuatu yang tidak diinginkan oleh karena kita sendiri tidak mematuhi itu. Yang terakhir adalah guru yang keempat adalah guru swadhyaya. Semua ajaran Tuhan, semua ajaran agama harus kita laksanakan, hindari larangannya, laksanakan perintahnya. Itu dari kami. Terima kasih. Terima kasih. Dilanjut pada Bapak Rudi, monggo. Pak Rudi. Oke, terima kasih Pak Moderator. Mungkin saya hanya sedikit memberikan tambahan aja, ya karena kita harus tidak bisa dipungkiri bahwa pilkada tahun 2020 itu adalah pilkada yang benar-benar spesial kalau menurut saya. Lain daripada pilkada yang udah kondisinya yang spesial. Nah, ini harus benar-benar ditangani juga dengan spesial juga. Dan harus dengan kerjasama bersama-sama semua lapisan masyarakat, baik itu toga atau mas. Ya, semua harus kita bersama-sama dan tetap harus kita sukseskan pilkada ini. Dan Nabi Konghucu juga bersabda bahwa untuk mengatasi tiap masalah itu kita harus memahami benar mana pangkal dan mana ujung. Bila pangkal dan ujung sudah kita pahami, maka setiap langkah akan efektif. Ya, jadi harus kita lihat mana pangkalnya, mana ujungnya. Nah, baru kita bersama-sama, ya bekerja sama semua. Itu yang namanya toga, yang namanya Thomas, bekerja sama yang aparat pemerintah, semua bahu-membahu, ya, untuk mensukseskan pilkada ini, ya dengan sekali lagi. Ya, mengedepankan kesehatan masyarakat. Terima kasih. Ya, terima kasih. Selanjutnya ke Bapak Yaya Junardi. Monggo, Bapak. Ya, tadi saya mendengar 2 hal yang sedikit bertentangan ya. Satu mengatakan bahwa ada sebagian masyarakat yang was-was sehingga mungkin tidak berani datang acara-acara apalagi pencoblosan. Satu pihak lagi ada bagian masyarakat yang tidak peduli dengan situasi dan melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap aturan-aturan kesehatan. Jadi ini ada 2 yang bertentangan. Mungkin di sini saya lihat memang peranan daripada tokoh-tokoh agama dan tokoh masyarakat jadi sangat penting untuk memberikan diseminasi informasi kepada para
umatnya, karena beliau-beliau merupakan panutan yang mungkin lebih bisa ditangkap, diterima, dipercaya oleh umat dibandingkan dengan pimpinan partai. Kedua, saya pikir masih ada dua hal di sini. Tadi dibicarakan mengenai detail-detail mengenai KPU, lalu kemudian dengan gugus tugas dan sebagainya. Barangkali saya usulkan kepada Gus Soleh, undang aja mereka dalam acara yang berikutnya untuk kita dengarkan dengan mereka sampai di mana statusnya sekarang, dan itu diperlukan oleh kita semua, oleh tokoh-tokoh agama juga untuk bisa didemiskan lebih lanjut. Kedua, barangkali kita perlu penyebaran informasi yang lebih luas supaya tidak ada hoax dan sebagainya. Bagaimana kita melibatkan banyak sekali web channel, YouTube channel, lalu kemudian media-media untuk juga kita undang dan kita ajak bicara, dan mungkin tokoh-tokoh agama bicara di kesempatan di media-media tersebut. Ujung sekarang ini dibutuhkan adalah daring online semuanya, dan saya kira semua masyarakat, ada 200 juta lebih masyarakat punya ini. Jadi saya kira bagaimana caranya memanfaatkan gadget ini untuk mereka menerimanya, supaya mereka nggak perlu harus datang ke tempat-tempat untuk pilkada, kampanye, dan sebagainya. Dan itu tokoh-tokoh masyarakat, para calon-calon pemimpin harus mengerti bahwa mereka bisa memanfaatkan teknologi ini sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Untuk jawaban dari materi yang terakhir pada Romasun, saya persilahkan. Belum unmute itu, Romasun? Iya. Baik, terima kasih moderator Gus Arief. Seperti tadi materi yang tadi saya sampaikan, bahwasanya memang yang terpenting ini adalah sekarang bagaimana kita masyarakat khususnya merasa nyaman datang ke TPS, bisa mengikuti kontestasi ini dalam kondisi yang merasa nyaman. Artinya tidak ada yang satu kekhawatiran. Nah, untuk itulah kita memang lagi sampai detik ini kita menunggu apa sih yang akan dari pihak KPU, pihak penyelenggara pemilihan umum ini, langkah-langkah apa, mekanismenya bagaimana, prosedurnya bagaimana di dalam pengamanan, sehingga kita tuh yakin. Saya pun bisa menyampaikan kepada semua umat-umat di manapun juga, di daerah-daerah khususnya, agar tidak khawatir, tidak usah takut, tidak usah was-was, bahwasanya KPU sudah memberikan satu langkah-langkah prosedur mekanisme sehingga merasa nyaman tidak akan terjadinya klaster baru atau tertularnya COVID di dalam TPS tersebut. Nah, ini yang langkah-langkah yang lagi kita tunggu. Saya sangat setuju sekali dengan pembicara sebelumnya. Semoga dalam pilkada kali ini bisa menggunakan teknologi. Ya. Artinya nggak perlu ke TPS, bisa menggunakan teknologi dengan handphone, ya seperti tadi yang dikatakan oleh pembicara, bahwasanya sebenarnya bisa. Saat ini kita pun juga nggak perlu ketemu, kita bisa menggunakan webinar ini dengan melalui aplikasi Zoom. Ya, jadi bagaimana sekarang pilkada ini juga bisa menggunakan aplikasi sehingga tidak merepotkan, tidak was-was, tidak takut, orang juga nyaman, dan tidak ada orang yang golput. Nah, karena kalau orang banyak yang golput, ini sangat meresahkan. Saya rasa itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Ya, ini apa kita berikan ke belum bergabung atau gimana? Ini? Atau langsung closing statement? Pak Juri atau masih ada? Pak Juri? Gimana? Pak Juri masih ada? Pak Juri sudah meninggalkan tempat. Oh, oke. Oh, ya. Kita lanjut closing statement ya. Terus,